Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Adila, NIM saya 1931030013. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi nilai ngitung saya pada MK metode pengembangan motorik dan bahasa pada anak usia dini. Baiklah, pertanyaan yang nomor 1 yaitu jelaskan disertai contoh perbedaan motorik halus dan kasar pada anak usia dini. Nah, motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Motorik kasar berkaitan dengan gerakan otot besar pada lengan, kaki, atau seluruh tubuh anak. Yang contohnya seperti merangkak, melompat, berlari, berjalan, dan sebagainya. Adapun motorik halus yaitu adalah gerakan yang melibatkan otot yang lebih kecil seperti jari, tangan, pergelangan tangan, bibir, dan lidah anak. Seperti contohnya yaitu menggambar, menulis, memotong, dan menyusun puzzle. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu di antara dua klarifikasi perkembangan motorik kasar dan motorik halus, manakah yang lebih berkembang? Jelaskan. Nah, perkembangan gerakan antara motorik kasar dan halus, maka motorik kasar lebih cepat berkembang dibandingkan motorik halus. Hal ini dikarenakan perkembangan motorik kasar secara alami terbentuk sesuai kematangan fisik si kecil dan lingkungan sekitarnya yang menunjang. Sedangkan motorik halus dapat lebih berkembang jika ada bantuan simulasi dari orang sekitarnya. Nah, pada soal yang ketiga yaitu pada umumnya setiap anak mengalami perkembangan motorik yang berbeda-beda. Mengapa hal tersebut terjadi? Adakah stimulasi terhadap perkembangan motorik anak dapat menghasilkan perkembangan motorik yang sama? Jawabannya yang pertama, setiap anak mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Antaranya gangguan genetik atau kromosom seperti Down syndrome atau sindrom Down. Yang kedua yaitu gangguan atau infeksi susunan saraf seperti cerebral palsy, spina bifida, sindrom rubella. Yang selanjutnya yaitu kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, stimulasi terhadap perkembangan motorik anak tidak dapat menghasilkan perkembangan yang sama karena gerakan motorik anak berkaitan dengan kognitif, berkaitan dengan sejalan dengan kematangan saraf, dan otot anak yang sama merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Adapun soal yang keempat yaitu jelaskan prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik yaitu belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Yang kedua, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Yang ketiga, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Dan terakhir yaitu perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Nah, soal yang kelima, mengapa keterampilan motorik dan bahasa perlu dikembangkan? Keterampilan motorik anak perlu dikembangkan karena kemampuan ini akan memudahkan anak dalam melakukan kegiatan dasar sehari-hari seperti makan, menulis, atau menggunting kertas untuk keperluan sekolahnya. Kemampuan ini penting untuk membantunya melatih kemampuan akademiknya. Nah, soal yang keenam yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik dan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik ada dua yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu meliputi genetik, motivasi untuk berlatih, kesehatan gizi, dan kesempatan berlatih. Adapun eksternal yaitu pengetahuan orang tua, pendidikan orang tua, keluarga, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Begitu juga dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu ada internal dan eksternal. Internal yaitu kesehatan intelijensi, jenis kelamin, umur,
dan fisik. Adapun eksternalnya yaitu status sosial ekonomi keluarga, hubungan keluarga, dan kondisi lingkungan, serta bimbingan. Pada soal yang ketujuh yaitu jelaskan disertai contoh perbedaan bicara, bahasa, dan komunikasi. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara dalam satu kata. Seperti contohnya, hari ini kita masuk pelajaran apa ya? Teman-teman, kita masuk pelajaran apa ya hari ini? Seperti itu. Nah, adapun bahasa yaitu menyatakan atau menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Berbahasa merupakan salah satu cara komunikasi. Contoh, hujan lebat mengguyur perkotaan sejak tadi malam. Nah, yang komunikasi adalah alat yang digunakan manusia untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, baik itu bentuk bahasa verbal maupun non-verbal. Contohnya, menggelengkan kepala, itu yang non-verbal. Yang verbalnya berpidato, rapat, atau diskusi. Nah, pada soal yang ke-8 yaitu jelaskan fungsi bahasa bagi anak usia dini. Yang pertama, fungsi bahasa pada anak usia dini yaitu bahasa menjelaskan keinginan dan kebutuhan individu. Yang kedua, membantu dan mengontrol perilaku si anak. Yang ketiga, membantu perkembangan kognitif anak. Yang keempat, membantu mempererat interaksi dengan orang lain. Yang kelima yaitu bahasa mengekspresikan keunikan setiap individu. Nah, pada pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan proses perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama yaitu tahap pralinguistik, yaitu berlangsung pada fase bayi. Anak berusaha melakukan komunikasi dengan orang tua atau orang sekitarnya dengan cara menangis, menjerit, dan tertawa. Yang kedua yaitu ada tahap linguistik, yaitu fase si anak belajar berbicara. Anak sudah dapat mengucapkan kata dengan baik seperti orang dewasa. Yang ke-10, pertanyaan 10 yaitu jelaskan jenis-jenis gangguan berbahasa dan berbicara. Gangguan berbahasa merupakan salah satu bentuk kelainan atau gangguan dalam komunikasi dengan indikasi klien mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasi. Jenis gangguan bahasa yaitu yang pertama dan sering sekali terjadi pada anak yaitu keterlambatan dalam perkembangan bahasa, yaitu suatu bentuk kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan klien dalam mencapai tahapan perkembangan bahasanya sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal usianya. Nah, yang kedua yaitu ada afasia, satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Adapun jenis-jenis gangguan berbicara yaitu yang pertama ada disaudia, yaitu jenis gangguan bicara yang disebabkan gangguan pendengaran. Yang kedua ada dislogia, yaitu kelainan bicara yang disebabkan karena kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan yang di bawah normal. Nah, pada pertanyaan yang ke-11 yaitu jelaskan disertai contoh berbagai macam metode pengembangan motorik dan bahasa bagi anak usia dini. Ada beberapa metode pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan motorik anak, misalnya metode bermain. Pemilihan suatu metode pembelajaran ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai anak. Yang pertama, metode pengembangan bahasa. Yang pertama, metode dalam pengembangan bahasa yaitu ada metode bercerita. Bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak usia dini dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian anak. Yang kedua ada metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap merupakan
suatu penyampaian pengembangan yang dilaksanakan melalui bercakap-cakap antara guru dan anak. Metode yang ketiga yaitu metode tanya jawab antara guru dan anak. Biasanya dapat digunakan dengan metode lain yang disebut metode bantu. Kemudian di soal yang ke-13 maksudnya soal yang ke-12. Adapun soal yang ke-12 yaitu bagaimana cara guru untuk mengetahui keterlambatan motorik dan bahasa pada anak usia dini. Guru bisa mengetahui anak tersebut mengalami gangguan ataupun keterlambatan pada motorik dan bahasa dengan kita melihat dari tanda-tanda sebagai berikut, yaitu yang pertama, anak terlihat kaku. Jadi ketika kita melihat anak tersebut sudah pada usia normal tapi dia masih terlihat kaku, maka kita sudah bisa mengambil tindakan untuk melihat perkembangan anak tersebut. Yang kedua, kita dapat melihat yaitu pada tanda anak belum dapat berguling setelah usia 8 bulan. Yang ketiga, anak belum dapat duduk tanpa topangan setelah usia 8 bulan. Dan yang terakhir yaitu posisi kedua tangan menggenggam walaupun sudah diberi rangsangan untuk membuka. Nah, pada gangguan berbahasa, kita bisa melihat dengan tanda-tanda sebagai berikut, yaitu anak mengalami kesulitan belajar dan menggunakan bahasa lisan dan tertulis. Yang kedua, sulit memahami kosakata, struktur kalimat, atau melakukan percakapan antara dia dan temannya ataupun dengan lawan bicaranya. Yang ketiga, mengalami kesulitan mengikuti arahan atau mengatur pikiran. Jadi anak yang mengalami hambatan berbahasa akan bingung ketika mendengarkan suatu arahan ataupun sulit untuk mengatur pikirannya sendiri. Nah, yang keempat, menempatkan kata-kata dalam urutan yang salah. Jadi dia akan berbalik-balik kosakatanya karena dia kemungkinan mengalami hambatan dalam berbahasa. Nah, yang terakhir yaitu menghindari berbicara dengan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Jadi ketika anak tidak mengenal lawan bicaranya dengan baik, dia akan lebih memilih untuk diam, tidak berbicara karena dia takut karena dia mengalami hambatan dalam berbahasa. Nah, pada soal yang ke-13 yaitu jelaskan urgensi asesmen motorik dan bahasa anak. Urgensi asesmen motorik dan bahasa anak yaitu yang pertama, menyusun standar kompetisi perkembangan yang sesuai dengan usia, kalender, dan karakteristik anak. Yang kedua, mengetahui, memahami, dan memetakan aspek psikologis melalui asesmen, yaitu minat belajar, motivasi internal, perhatian, motorik halus atau kasar, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, dan lain sebagainya. Adapun pada soal yang terakhir, yaitu jelaskan faktor kematangan dan stimulasi dalam meningkatkan perkembangan motorik dan bahasa. Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan syaraf. Gerakan motorik dapat berkembang dengan baik apabila otot dan syarafnya sudah matang. Stimulasi dalam meningkatkan perkembangan motorik yaitu dasar-dasar keterampilan untuk menulis huruf Arab dan Latin dan menggambar. Yang kedua, keterampilan berolahraga seperti senam atau menggunakan alat-alat olahraga. Yang ketiga, gerakan-gerakan permainan seperti meloncat, memanjat, dan berlari. Yang keempat, gerakan-gerakan ibadah sholat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh kematangan otak. Kemampuan berbahasa akan berkembang apabila kematangan otak sudah berkembang dengan baik. Stimulasi dalam meningkatkan perkembangan bahasa yaitu melalui kegiatan bercerita, bernyanyi, bercakap-cakap, dan bermain peran. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.